Dalam 3 bulan terakhir, dunia dalam kondisi ketakutan di mana Selat Hormuz, jalur dari seperempat minyak dunia, ditutup karena konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi sekarang konflik itu sudah mereda dan kita akan membahasnya dalam Sindoskop bersama para redaktur di Sindo News. Ada Mas Anto, Mas Udin, dan juga Mas Imin. Yep. Kita akan melihat pertama dari poin perdamaian yang disepakati ya akhirnya setelah tarik ulurnya Iran dan Amerika yang sangat kuat kemarin. Akhirnya disepakatilah 14 poin ya, 14 poin perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Apa yang menarik dari poin perdamaian ini, dari 14 poin perdamaian ini, Caimin? Yang menarik yang pertama adalah ini membuktikan bahwa Presiden Amerika Donald Trump sebagai sosok yang benar-benar unpredictable. Unpredictable ya, benar-benar. Yang susah diprediksi. Yang kemarin keras, tiba-tiba bikin kejutan, melunak. Dan hampir semua tuntutan Iran dipenuhi kan. Ya, hampir semua tuntutan ya? Iya. Poin apa saja yang menarik, itu disebut sebagai kemenangan dari Iran? Pertama, penghentian perang permanen. Oke. Gencatan senjata permanen. Kedua, pencairan aset Iran. Yang 300 miliar itu ya? Bukan, yang sekitar berapa? 24 miliar US dolar. Kalau yang 300 miliar itu dana rekonstruksi, nanti katanya patungan dari negara-negara itu nggak tahu mau atau enggak. Kemudian tadi pelepasan sanksi, kemudian pencairan aset, kemudian pokoknya yang dianggap menguntungkan Amerika itu cuma soal nuklir, itu pun dibahas setelah 60 hari ke depan. Ada pembicaraan lanjutan nanti ya, setelah tanda tangan ini ya. Jadi benar analis Israel itu bilang ini Iran menang besar ini. Nah, ada guyonan yang bilang Donald Trump ini kenapa ini tiba-tiba? Apakah dapat hidayah atau apa? Istilahnya kan itu, tiba-tiba aja manut gitu. Ya. Kan aneh gitu. Nah, apa sebenarnya yang berperan dalam menyukseskan MOU ini siapa nih? Apakah Pakistan atau justru Xi Jinping China? Xi Jinping kemarin pertemuan dengan Amerika itu. Kenapa China? Karena pertama, Presiden Donald Trump itu ketika deal itu yang diucapkan terima kasih itu kepada Xi Jinping dan Putin. Kemudian itu yang jadi misteri itu. Jangan-jangan Cina ada di balik semua itu. Kemudian Presiden itu Pakistan juga berterima kasih kepada Cina. Apakah sudah terkuak apa di balik itu? Apakah memang benar ada peran Cina di situ atau seperti apa? Tidak terungkap, tapi kemungkinan besar ada peran besar Cina di balik itu semua. Karena Cina sendiri kan punya kepentingan. Kalau Selat Hormuz nggak dibuka-buka, minyak kita minyak Cina kan susah. Cina juga repot juga ya? Repot juga. Kemudian kenapa China? Karena Cina ini sedang investasi besar-besaran di Pakistan, kemudian di Teluk, dan kepentingan Amerika sama Cina ini kan juga besar. Kemarin kan pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump di Beijing itu, itu kan sepakatan dagang besar-besaran itu. Betul. Cina beli 200 Boeing lah segala macam itu. Nah, kemungkinan ini prediksi saya kalau kemungkinan Xi Jinping akan Trump. Lalu kalau nggak cepet-cepetan deal, aku batalin nih deal-dealan ya kemarin. Nah, ada kemungkinan itu ya? Ada kemungkinan loh ya. Konspirasinya seperti itu? Iya. Nah terus nextnya dari Selat Hormuz yang dibuka ini pengaruhnya seperti apa? Dari kesepakatan itu, bukan kesepakatan ya, MOU ya, belum kesepakatan. Kalau versi Donald Trump,
Selat Hormuz harus dibuka total tanpa biaya tol. Oke, tanpa ada yang kemarin mau ada rencana dikasih tarif itu ya? Ya, kalau versinya Iran yang saya kutip dari kepala negosiatornya Muhammad Ghalibaf, Hmm. Iran itu bukan istilahnya pungutan tol, tapi biaya layanan. Tetap akan mengenakan itu. Nah, nanti titik temunya gimana akan dibahas di Jenewa nanti. Besok deh kok nanti. Besok dari Jumat. Terus pelonggaran sanksi terhadap Iran ya, ada poin itu. Yang sanksi apa sih yang sekarang ini sedang dipegang sama Iran dan nanti kedepannya itu dengan pelonggaran itu akan seperti apa, Pak Dir? Pelonggaran itu kan aset Iran kan selama ini dibekukan oleh Amerika Serikat. Jadi pelonggaran itu akan mencairkan aset-aset Iran, dana-dana Iran yang dibekukan di Amerika itu nanti akan dibicarakan dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan MOU ya. Jadi proses rinci tentang pencairan aset itu nanti pembicaraannya di 60 hari setelah penandatanganan MOU di Jenewa. Walaupun sekarang kan Trump dan Presiden Iran kan sudah menandatangani secara digital. Jadi sudah ada penandatanganan oleh Trump dan Presiden Iran secara digital dan nanti hari Kamis, hari Jumat ini penandatanganan seremonial di Jenewa. Yang akan ditandatangani kemungkinan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance sama Kepala Negosiator Muhammad Ghalibaf. Oke. Nah, ini apakah artinya membuka peluang Iran untuk masuk kembali ke pasar global dengan pelonggaran sanksi itu kan salah satu sanksinya adalah embargo ekonomi itu ya? Ya, embargo ekonomi, pelonggaran sanksi itu bisa berbagai macam ya. Satu, pencairan aset, kedua ini investasi asing bisa masuk ke Iran. Jadi Oke, berarti memang kembali apa namanya? Yang kembali membuka, aktif, ekonomi Iran akan kembali aktif. Lah, beberapa kemungkinan ini kan beberapa pejabat Iran kan mengatakan perusahaan Amerika juga bisa investasi di Iran. siapapun bisa investasi Ya, di sana. siapapun berarti, bisa bukan hanya investasi Amerika ke Iran. Eropa juga bisa. Artinya kan ketika dulu itu kan era Obama itu kan ketika ada pelonggaran sanksi itu kan banyak negara-negara Eropa masuk investasi ke Iran. Kemudian Trump itu keluar dari perjanjian itu, mereka keluar. Nah, sekarang dengan adanya kesepakatan setelah MOU itu, kemungkinan investasi asing akan masuk kembali ke Iran dengan pelonggaran sanksi itu. Termasuk Eropa, Amerika, dan kemungkinan sebenarnya ini kan pada proses kesepakatan sebelumnya ini kan Iran pernah menawarkan. Jadi kerjasama nuklir itu bisa antara Iran dengan Amerika. Selama ini kan kerjasama nuklir Iran ini kan dengan Rusia. Kemungkinan itu yang menjadi, mungkin Amerika kan tidak menyukai hal itu ya. Jadi ada tawaran dari Iran bahwa kerjasama nuklir nanti pembangunan PLTN itu bisa kerjasama dengan Amerika Serikat. Kemungkinan beberapa poin rinci itu kan nanti akan dibahas 60 hari ke depan itu. Ya, ya. Malah kemungkinan juga akan ada kemungkinan bahwa nuklir ini nanti kerjasama dengan multinegara juga kan ya? Iya, bisa. Jadi ya. Sama Rusia tetap, sama Bisa nanti tambah sama Amerika. Eropa juga bisa. Bisa ya, seperti itu ya? Ada kemungkinan itu kan? Ya, untuk PLTN ini ada kemungkinan bisa dengan Eropa, bisa dengan Amerika Serikat. Makanya kan setelah MOU ini rinciannya itu nanti yang akan dibahas. Karena beberapa ide itu sudah pernah dilontarkan sebelumnya. Misalnya kerjasama dengan Amerika kan. Selama ini kan yang dicari Amerika itu kan keuntungan. Keuntungan, profit ya. Trump itu kan bicaranya keuntungan, profitnya berapa, keuntungannya berapa. Kalau Iran bisa menawarkan hal itu dan Trump itu mungkin tertarik ya dia akan mungkin akan mengiyakan. Kan Trump ini kan tidak terduga dari yang sikapnya keras. Proses diplomasinya Trump ini kan dia tuntutannya besar. Kalau tuntutan besar itu tidak terpenuhi, dia mengurangi tuntutan. Sampai sekarang kesepakatan ini pun orang menilainya kan
malah menguntungkan Iran. Artinya ya. tuntutan awalnya Trump yang terlalu besar itu tidak terpenuhi, dia mengurangi tuntutan itu. Dan malah yang sekarang yang kelihatan diuntungkan itu Iran, karena hampir semua tuntutan Iran itu terpenuhi, dan tuntutan Amerika paling yang terpenuhi itu tentang program nuklir itu kan memang Iran dari sejak awal memang tidak membuat senjata nuklir. Jadi tuntutan itu pun sebenarnya terpenuhi sudah sejak lama sebenarnya. Dan itu masuk dalam poin MOU itu. Makanya kan Israel ini kan sangat marah karena Netanyahu dianggap gagal untuk mempengaruhi Trump dalam proses negosiasi itu, karena dianggap terlalu menguntungkan Iran dan merugikan Israel. Makanya Netanyahu ini yang dianggap sebagai orang yang paling kalah dalam kesepakatan itu, karena dianggap tidak bisa mempengaruhi Trump itu. Dan ini posisinya sekarang Israel malah justru akan dalam tanda kutip ditinggal Amerika juga ya? Ya mungkin ketegangan antara ini. Kan ini sedang ada ketegangan antara Trump dan Netanyahu. Karena dalam proses negosiasi itu kan Trump sempat marah-marah dengan Netanyahu. Malah Trump itu pernyataan terbarunya kan, kalau tidak ada Amerika maka tidak akan ada Israel. Maka pernyataan terbaru Trump itu mungkin karena terlalu jengkel dengan Netanyahu ya. Kan pernah dalam komunikasi telepon kan juga pernah memaki-maki Netanyahu juga. Trump. Artinya ada ketegangan antara Trump dengan Netanyahu, dan kemungkinan kesepakatan ini muncul mungkin karena Trump masih jengkel sama Israel. Semua tuntutan Iran itu dikasih sama Trump. Bisa jadi seperti itu ya.